meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih lanjut lagi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru menyampaikan, masih ingat materi kita pekan lalu? Ya, silakan. Tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Jadi di pertemuan kita lalu kita telah belajar terkait dengan rendah hati, hemat dan sederhana. Itu sebagai ciri seorang muslim harus rendah hati, hemat dan sederhana. Oke, pada hari ini kita sudah masuk pada meneladani sifat-sifat mulia para rasul. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti sekalian mampu menjelaskan tentang iman pada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua membaca Quran surah Al-Imran, surah ketiga ayat 164 tentang meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga menjelaskan tugas para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat menjelaskan sifat-sifat para rasul Allah Subhanahu wa taala. Inilah keempat tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Sebelum kita masuk pada materi kita, terdahulu Pak Guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Instruksinya silakan aku amati dan sebentar anakku memberikan kesimpulan terkait dengan video yang perlu tayangkan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ia tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Jadi setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul Allah? Cara kita beriman kepada Rasul Allah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan hak atau sebenar-benarnya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi kabar buruk bagi orang-orang yang tercela atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi anugerah oleh Allah berupa mukjizat dengan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya. Quran Surah An-Nisa ayat 126 atau Al-Hadid ayat 25. Oke. Dari penjelasan video tadi, tentu kita sudah mendengar terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pengertiannya maupun perintahnya, begitupun dengan sifat dan tugas para rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, ada yang bisa barangkali yang menyampaikan hasil dari video ini tadi? Angkat tangan. Apa yang bisa disampaikan dari hasil video tadi? Silakan angkat tangan sekalian. Bisa dari ini, bisa dari ini. Silakan. Ada? Angkat tangan saya. Kesimpulan dari hasil video tadi atas harus menyampaikan? Ya, silakan. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bahwa apa yang disampaikan temannya tadi, bahwa Rasul itu mendapatkan wahyu untuk umatnya, sedangkan Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Itu terkait dengan penjelasan temannya. Terima kasih. Mungkin itu cukup mewakili dalam ruang kelas ini apa yang tadi disampaikan oleh temannya. Selanjutnya anak sekalian, Pak Guru akan bagi kelompok ya dengan hitungan 1 2 3, 1 2 3. Jadi 1 itu berkumpul dengan yang 1, 2 berkumpul dengan yang 2, dan yang 3 berkumpul dengan 3. Paham ya? Ya, Pak Guru boleh hitung. 1 2 3 1 3 2. Oke, silakan berkumpul satu sini.
2, 3. Mejanya nggak usah diangkat, nggak usah diangkat, lurus saja. Ya, kasih rapi. Oke. Kasih single part. Mak kasih lagi sini. Angkat sini lah. Depannya, oke. Single part, ya tidak apa-apa. Ya. Oke. Ini kontrol ya, kan Pak. Ya. Kerja sama. Angkat ini. Sini, oke. Balik cepat sini. Oke, baik. Tadi perhatikan. Sebelumnya kita membaca Al-Quran dulu sebelum kita masuk pada terkait dengan iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca dulu Quran surat Al-Nasr, ya. Silakan buka Al-Quran semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita kembali ke mata pelajaran kita. Tadi sebagai literasi kita supaya kita dalam belajar itu tenang, ya. Ketika kita kembali tenang dan fokus kembali, kita masuk pada pengertian iman pada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah telah menayangkan video bahwa iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Nah, itulah terkait dengan pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk pada Quran surah Al-Imran tentang surah ke-164. Ini tentang perintah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, ada yang bisa berpartisipasi untuk membaca? Angkat tangan. Ada yang bisa membacanya? Pak Guru beri kesempatan untuk anak sekalian untuk membaca. Angkat tangan yang bisa membaca. Ada? Silakan angkat tangan yang membacanya ini. Silakan teman Allah. Ada? Ayo. Ada yang bisa? Angkat tangan saja. Kalau salah tidak menjadi masalah. Nanti Pak Guru yang memperbaiki. Ya, ayo, siapa yang berani? Angkat saja, nak. Ya, oke.
anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada yang bisa membacakan terjemahannya? Angkat tangan. Saya mau lagi-lagi lah yang bacakan. Siapa angkat tangan? Yang mau baca terjemahannya? Oke, terima kasih. Silakan. Tapi yang sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutuskan seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Tadi dalam terjemahannya, sesungguhnya Allah dalam memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi maksud ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa Allah mengutus seorang Rasul itu dari kalangan kita sendiri. Jadi dia manusia biasa. Selanjutnya anakku sekalian, tugas anakku sekalian itu mencari hikmah yang terkandung dalam Quran surah Al-Imran. Silakan, tugas berkelompok silakan berdiskusi. Untuk mendapatkan hikmah yang terkandung dalam surah Al-Imran, anakku harus membaca terjemahannya. Kemudian sebentar presentasikan, waktunya 5 menit. Kemudian sebentar presentasi, Pak Guru beri kesempatan 3 menit untuk kelompok, 3 menit, 3 menit, 2 menit untuk tanggapan bagi yang mau menanggapi. Silakan. Nak. Ya, beri hikmah yang terkandung dalam ini. Apa yang isinya kita sampaikan bahwa ternyata manusia itu ternyata Nabi sama dengan manusia. Ini maksudnya. Silakan. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, sudah selesai? 1 menit lagi. Oke, sudah bisa ya? Oke, kita ke kelompok. Siapa mau pertama? Oke, silakan. Ayat tersebut mengandung penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat disadari umat Islam wajib mengimani sebagai satu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bahwa apa yang disampaikan seluruh umat manusia yang
tangan dulu untuk kelompok 1. Bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok 1, bahwa Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kita sendiri. Adalah dia berarti rasul adalah seorang manusia biasa. Sama dengan kita posisinya. Itu terkait dengan penjelasan dari kelompok 1. Mau ada masukan dari kelompok 1, dari kelompok 3, kelompok 2 untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kita persilakan kelompok 2. Silakan nak sampaikan. Siapa perwakilannya? Oke, silakan. Perwakilan tak? Ya, silakan saya bacakan. Ya, oke. Dengarkan ya. Hikmah dari Quran surah Al-Imran ayat 3 surah 164. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada orang-orang beriman karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang merupakan kalangan mereka sendiri dan mengajarkan kitab Al-Qur'an. Ya, luar biasa. Sekarang dulu untuk kelompok 2. Bahwa Allah mengutus satu seorang rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mendapatkan wahyu, yakni kitab Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Itu terkait dengan Quran surah Al-Imran. Oke, selanjutnya kita masuk pada tugas para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menyampaikan yang pertama? Saya, Pak. Oh ya, yang dulu laki-laki, silakan. Sebagai pembawa ajaran tauhid. Ya, sebagai pembawa ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Apa itu ajaran tauhid? Yang sesat di kalangan kaumnya. Ya, itu ya, ajaran tauhid ajaran mengesahkan Allah. Jadi ya Esa. Apa itu Esa? Ya, satu. Jadi bahwa ajaran tauhid itu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Itulah yang maksudnya ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah. Ayat yang pertama. Tadi yang kedua silakan. Sebagai pembawa kabar gembira. Ya, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Luar biasa. Jadi kelak kita semua ini anakku sekalian akan mendapatkan balasan surga jika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mengimani rasul-rasulnya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kabar gembira. Oke, nomor 3, saya mau yang di tengah ini. Salah satunya. Nomor 3 apa? Angkat tangan. Ya. Ya, sebagai pemberi peringatan. Maksudnya itu bagaimana? Ada yang tahu? Ya. Mendapatkan balasan di neraka. Ya, betul sekali. Berarti peringatannya itu bagi mereka yang melakukan kejahatan, maka mereka akan mendapatkan balasan api neraka. Oke, yang ketiga, karena 4 itu lalunya. Siapa yang bisa terakhir? Angkat tangan. Siapa yang terakhir? Ada yang bisa menyampaikan? Iya, Pak. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Ya, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Artinya, Rasulullah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, membina kepada kita agar kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Terima kasih. Itulah terkait tugas para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan Rasulullah Subhanahu wa taala? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Pokoknya jelas ya bahwa tugas para rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sebagai ajaran pembawa ajaran tauhid. Yang kedua sebagai pemberi kabar gembira. Kemudian yang ketiga adalah membawa peringatan kepada umat manusia. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan kepada manusia tentang akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Nah, itulah tugas para Rasulullah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada sifat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Jadi sifat para Rasul Allah Subhanahu wa taala ada di
3. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ya, kita yang pertama sifat wajib. Ada yang bisa menyampaikan sifat wajib yang pertama? Ya. Ya, Siddiq berkata benar. Artinya Nabi itu selalu berkata benar. Ya. Udah yang tadi? Ya, yang kedua apa? Ya, amanah. Apa itu amanah? Ya, dapat dipercaya. Jadi Nabi itu selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Apa tabligh? Ya, menyampaikan. Nabi itu menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Wahyu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terakhir. Ya, fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Ya, dari Nabi itu cerdas. Jadi ada 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW, oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini wajib dimiliki oleh para rasul. Jadi yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, dan yang keempat apa? Fatona. Mudah-mudahan anak sekalian bisa meneladani keempat sifat para nabi kita, para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat tidak mungkin. Jadi mustahil itu artinya tidak mungkin. Apa yang pertama? Kasib artinya dusta. Tidak mungkin itu Nabi berdusta, karena Nabi itu siddiq, selalu berkata benar. Apa yang kedua? Khianat. Apa itu khianat? Tak dapat dipercaya. Karena Nabi itu selalu Nabi itu amanah. Ya, kemudian yang ketiga apa? Kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Karena Nabi itu tabligh. Nabi itu menyampaikan. Tidak mungkin Nabi kitman, menyembunyikan. Yang terakhir apa? Balada. Apa itu balada? Bodoh. Nabi itu tidak bodoh, karena Nabi itu Nabi itu cerdas. Ya, jadi sifat mustahil ini adalah sifat tidak mungkin yang dimiliki oleh para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu 2 sifat. Kemudian sifat yang terakhir apa? Sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Aradul basariyah, berperilaku seperti manusia pada umumnya. Jadi bagaimana manusia pada umumnya? Makan, minum, apalagi dan sebagainya. Letih, capek, berkeluarga, makan, minum. Nah, itulah seperti aradul basariyah, berperilaku seperti pada umumnya. Seperti kita itu para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ibu. Nah, itu. Oke? Itu terkait dengan materi kita. Ada pertanyaan? Anak sekalian? Tidak ada ya? Dan selanjutnya kita akan masuk pada penilaian Pak Guru. Tapi sebelum masuk penilaian, karena kita ini supaya tidak stres, tidak pusing, kita teknis stop dulu ya. Masih ingat teknis stop? Ingat ya? Ingat. Terima kasih. Kita akan Pak Guru yang memandu teknis stopnya, ya. Oke, perhatikan baik-baik. Pejamkan mata. Angkat tangan di atas meja. Di atas meja masing-masing, pejamkan matanya. Kemudian tarik nafas. Rasakan nafas itu masuk di aliran tubuh, rasakan, rileks. Setelah itu pindahkan ke bahu kiri, bahu kanan. Rasakan bahu kanan, kenyangkan bahu kanan. Rasakan, kemudian kita pindah ke bahu kiri. Rasakan, ringankan, rileks. Kemudian selanjutnya hilangkan semua beban kita dengan pelan-pelan. Oke. Kemudian selanjutnya turunkan tangan kita ke samping dan buka mata kita secara pelan-pelan. Oke. Jadi yang kita rasakan adalah hilangkan semua beban. Oke. Selanjutnya kita sudah masuk pada soal pilihan ganda. Ada 5 soal pilihan ganda. Silakan langsung saja tulis jawabannya. Baru dikumpul di atas Pak Guru. Kertas.
Jadi penilaiannya per orang. Ya, 1 sampai 5. Ini nomor ada juga di bukunya masing-masing ada. Nomor 1 sampai nomor 5 itu. Jadi ini sifatnya penilaian ini sifatnya perorangan. Ya, per individu. Tadi itu per kelompok. Jadi ini sekarang per individu. Tiga menit lagi. Oke, selanjutnya silakan diputar. Temannya yang menilai, temannya yang memeriksa. Oke, silakan diputar, digilir. Ya, temannya yang memeriksa punya ya. Oke, mari kita jawab secara bersama-sama. Saya berikan dulu yang nomor 1 untuk membaca soalnya. Siapa perwakilan? Ya. Orang yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya adalah Jawabannya? D. Ya, D. Jadi jawabannya adalah Rasul. Yang jadi yang benar adalah D. Saya beri kesempatan untuk menjawab nomor 2. Silakan dibaca nomor 2. Tidak atas tulisannya. Ya, silakan baca perwakilan tak? Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi semua manusia di bumi ini. Beliau mendapatkan gelar Apa gelarnya? C. Ya, tepuk tangan dulu C. Jadi uswatun hasanah. Jadi yang diminta itu adalah teladan. Teladan itu adalah uswatun hasanah. Suri teladan yang baik, contoh yang bagus. Silakan nomor 3 untuk membacakan soal nomor 3. Saya Pak. Ya, silakan. Sifat-sifat mulia para rasul bagi kita adalah untuk C. Diteladani. Ya, C. Diteladani.
Kita random ini ya kayak kelompok 2 dulu untuk membaca soal nomor 4. Cara kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah Apa yang benar? Mengikuti ajarannya. Benar sekali. Jadi jawabannya adalah B, mengikuti ajarannya. Untuk nomor 4 jawabannya adalah B. Ya, berapa? B. Yang terakhir, siapa yang mau? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Silakan. Nak. Nomor 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk para nabi yang paling disebut D. Atamul Nabiyin. Ya, D. Delta. Oke. Silakan dikumpul bukunya. Kasih itu berapa benar, berapa salah. Tulis berapa benar, berapa salah, kemudian dikumpul. Oke. Oke. Selanjutnya anak sekalian, sebagai refleksi kita dalam pelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala terkait dengan meneladani sifat-sifat mulia para Rasulullah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa anak sekalian menyampaikan refleksinya? Apa yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan nanti silakan tangan yang bisa menyampaikan refleksi kita. Oke, terima kasih. Nah, silakan sampaikan refleksi kita. pengertian iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Jadi refleksi kita yang kemudian yang kedua refleksi kita anak sekalian bahwa sifat wajib para Rasul Allah Subhanahu wa taala harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sifat apa? Yang wajib tadi siddiq, apalagi amanah, tabligh, dan fatwana. Ini 4 sifat ini harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bertingkah laku baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan kita di mana kita berada. Itulah refleksi kita terkait materi kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita, tugas kelompok dan dai nanti akan dipresentasikan pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, kita sekarang silakan lihat atas layar. Ya, jadi yang pertama lah, masing-masing kelompok itu membuat rangkuman. Tulis nanti, tulis. Singkatan terkait dengan mukjizat yang diperoleh oleh Rasul Ulul Azmi. Ya, dengarkan baik. Dengarkan saya bagi dulu. Jadi ya wajib itu kan ada 5 Rasul Ulul Azmi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Musa alaihissalam. Ada 5 Rasul Azmi yang wajib anak sekalian itu Nabi Muhammad SAW. Yang wajib kalian cari mukjizatnya. Pilihannya untuk kelompok 1 itu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu cari mukjizatnya. Untuk kelompok 2 itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk kelompok 3 Nabi Musa alaihissalam itu, ya. Jadi tugasnya anak sekalian mencari mukjizatnya itu. Terkait yang wajibnya tadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang wajib. Untuk yang pilihan itu tadi Pak Tutur sampaikan Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Silakan anak sekalian diskusikan di rumahnya masing-masing, ya, di rumah secara berkelompok. Cara penyajiannya, mengirim tugasnya bisa dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video atau audio, atau dalam bentuk PDF, berbentuk Word, atau dalam bentuk PPT, PowerPoint seperti ini, PowerPoint, ya, atau seperti clipping, ya.
itu dalam bentuknya terserah anak sekalian mau bentuk apa. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Untuk perorangan, silakan dihafal sifat wajib para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengirim tugasnya bisa dalam bentuk video dan bisa dalam bentuk audio. Oke? Ada pertanyaan sampai sini, tugas kelompok dan tugas individu? Jelas ya? Oke, terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini. Oke, terima kasih. Kita tutup materi kita ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.